Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan apa itu definisi sistem memori dan hierarki memori. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky Ramadan dan anggota lainnya yaitu Ashar Fajri serta M. Rizky Faizal. Baik, mungkin dari saya akan menjelaskan apa itu definisi sistem memori. Definisi sistem memori. Sistem memori merujuk pada struktur dan proses yang digunakan oleh komputer atau perangkat digital yang menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Sistem memori mencakup berbagai komponen yang bekerja sama untuk mendukung operasi kinerja perangkat. Berikut adalah beberapa komponen utama dari sistem memori. Yang pertama, memori primer. Memori primer mencakup pada RAM, yaitu memori yang dapat diakses secara acak dan digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh CPU. Lalu ada ROM, yaitu memori yang hanya dapat dibaca dan biasanya menyimpan firmware atau perangkat lunak yang diperlukan untuk booting. Selanjutnya, yang kedua, memori sekunder, yaitu ada hard disk drive atau HDD, yaitu penyimpanan dengan kapasitas besar yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Dan itu ada solid state drive atau SSD, yaitu penyimpanan yang lebih cepat daripada HDD dan tidak memiliki bagian yang bergerak. Yang ketiga ada memory change, yaitu memori berkecepatan tinggi yang berada di antara CPU dan RAM untuk mempercepat akses data yang sering digunakan. Yang keempat, ada memori virtual. Teknik pengolahan memori ini di mana sebagian dari penyimpanan sekunder digunakan seolah-olah itu adalah memori utama untuk memperluas kapasitas memori yang tersedia. Dalam konteks manusia, sistem memori mengacu pada cara otak penyimpanan, cara otak menyimpan dan mengakses informasi. Ini melibatkan berbagai tipe memori seperti memori jangka pendek, jangka panjang, dan memori kerja. Hierarki sistem memori dalam komputer terdiri dari beberapa tingkatan yang diatur untuk memaksimalkan efisiensi akses data dan kinerja sistem. Berikut adalah penjelasan rinci dari setiap tingkat dalam hierarki memori. Yang pertama ada register. Lokasinya berada di dalam CPU, kecepatannya paling cepat dalam hierarki memori. Kapasitasnya sangat kecil, biasanya beberapa kilobyte. Fungsinya menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh CPU selama operasi pemrosesan. Contoh, register instruksi, register data, dan register alamat. 2 ada cache memory. Cache adalah memori berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan salinan data dari memori utama yang diakses oleh CPU. Lalu ada cache level pertama. Lokasinya terintegrasi langsung di dalam CPU. Kecepatannya sangat cepat. Kapasitasnya kecil, biasanya beberapa puluh kilobyte hingga ratusan kilobyte. Fungsinya menyimpan data yang paling sering diakses oleh CPU untuk mengurangi latensi. Lalu ada cache level 2. Lokasinya biasanya berada di dalam CPU atau sangat dekat dengan CPU. Kecepatannya lebih lambat daripada cache level 1 tetapi masih sangat cepat. Kapasitasnya lebih besar daripada cache level 1, biasanya beberapa ratus kilobyte hingga beberapa megabyte. Fungsinya menyimpan data yang sering diakses, tetapi tidak sesering data di cache level 1. Lalu ada cache level 3. Lokasinya biasanya di luar inti CPU, tetapi masih di dalam chip CPU. Kecepatannya lebih lambat daripada cache level 2, tetapi lebih cepat daripada RAM. Kapasitasnya lebih besar beberapa megabyte hingga puluhan megabyte. Fungsinya menyediakan cache bersama untuk semua inti CPU dalam prosesor multicore. Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory. Lokasinya terletak di motherboard dan diakses langsung oleh CPU.
Kecepatannya lebih lambat daripada cache, tetapi lebih cepat daripada penyimpanan sekunder. Kapasitasnya beberapa gigabyte hingga puluhan gigabyte. Fungsinya menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh sistem operasi dan aplikasi. Contohnya ada DDR4 dan DDR5. Memori sekunder ialah memori permanen yang lebih lambat tetapi memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan RAM. Soal SDD, kecepatan lebih cepat daripada HDD karena tidak memiliki bagian yang bergerak. Kapasitas SDD beberapa ratus gigabyte dan hingga beberapa terabyte. Fungsi SSD menyimpan sistem operasi, aplikasi dan data pengguna. Hard disk drive kecepatan lebih lambat daripada SSD karena menggunakan bagian yang bergerak. Kapasitas HDD kapasitas besar beberapa terabyte. Fungsi HDD menyimpan data dalam jumlah besar dengan biaya lebih rendah per gigabyte. Memori tester digunakan untuk menyimpan jangka panjang dan backup data. Tape drive kecepatan sangat lambat, kapasitas sangat besar, digunakan untuk backup skala besar. Fungsi menyimpan arsip dan backup. Optical disk atau DVD kecepatan lebih lambat daripada HDD dan SSD. Kapasitas terbatas, biasanya hingga beberapa puluh gigabyte. Fungsi DVD menyimpan data untuk distribusi dan backup. Memori jaringan atau network strong menyimpan yang diakses melalui jaringan, memberikan fleksibilitas dan skalabilitas dalam penyimpanan data. Network attached strong kecepatan bergantung pada kecepatan jaringan. Fungsi menyediakan penyimpanan yang dapat diakses ke beberapa perangkat dan jaringan. Float strong kecepatan bergantungan pada kecepatan internet. Fungsi menyediakan penyimpanan yang dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Kesimpulan, hierarki memori dirancang untuk mengoptimalkan akses data dan kinerja sistem. Data yang paling sering diakses ditempatkan di tingkat memori yang paling cepat, seperti register dan cache. Sementara data yang jarang diakses atau yang disimpan dalam jangka panjang ditempatkan di tingkat memori yang lebih lambat tetapi lebih mudah dan berkapasitas besar, seperti HDD dan tape drive. Pendekatan ini memastikan bahwa sistem data bekerja secara efisien dengan memanfaatkan kecepatan dan kapasitas yang tersedia pada setiap tingkat memori. Baik, kesimpulan yang telah kami rangkum yaitu sistem memori komputer terdiri dari beberapa tingkatan dalam hierarki yang berbeda. Dimulai dari register yang terletak di dalam CPU untuk menyimpan data yang sedang aktif diproses dengan sangat cepat. Diikuti oleh cache memori yang menyimpan data yang sering digunakan untuk mempercepat akses CPU. Random Access Memory atau RAM berfungsi sebagai memori utama untuk menyimpan program dan data saat komputer beroperasi. Sementara, Visual Memory memungkinkan penggunaan ruang disk sebagai tambahan dari RAM fisik untuk
menangani beban memori yang lebih besar. Di luar itu, storage device seperti hard device dan SSD menyediakan penyimpanan jangka panjang dengan kapasitas besar, meskipun dengan waktu akses yang sangat lambat dibandingkan dengan tingkatan memori yang lebih tinggi dalam hierarki tersebut. Baik, mungkin segitu saja video dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.